Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Kita bersyukur pada Allah karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak sekali. Asbahna wa asbahal mulk lillah, insyaallah. Banyak orang yang lupa bahwa memang Allah membedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh iya, jelas berbeda. Tapi kalau orang muda di atas namakan orang yang berilmu, ilmu yang seperti apa gitu loh. Karena di negeri kita ini bahkan seorang dukun pun dibilang orang pinter, orang yang berilmu. Orang yang melakukan hal-hal yang mungkin menentang syariat pun dikatakan ulama, orang yang berilmu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu ini dibikin bingung bagaimana menentukan sikap untuk menetapkan seorang guru dalam hidupnya. Ingat sebuah riwayat ketika Rasul SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'akhtau bighairi ilmi. Iya, kata Rasul, kalau Allah mengambil ilmu itu bukan ilmu yang diambil begitu saja. Orang alim, orang pintar, ulama yang diwafatkan. Kalau ulama sudah diwafatkan, karakter manusia ini kan ittakhadhan nas ru'usan juhala. Mudah sekali mengambil orang-orang yang bodoh untuk dijadikan ulama gitu lah. Bahkan lucunya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, mereka berfatwa. Masya Allah. Maka kalau sudah begini, fantazir sa'ah, tunggu kiamat sudah. Ya cuma kan kita bingung, Ustaz, gimana sih cara memilih guru gitu lah. Memang semua berkait ya akhi akhwati fillah, bahwa kita mendapatkan penjagaan dalam agama kita ketika kita menuntut ilmu ini bukan sesuatu yang main-main. Sering disampaikan kalau Rasul sendiri yang pernah mengatakan bahwa yang namanya syubhat harus dijauhkan dalam menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i menekankan sekali tentang pemanit takwa syubhat faqad istabar lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya, justru Allah yang akan menjaga kita untuk bisa menemukan guru-guru yang baik. Ya, karena guru yang baik ini harus menjadi sahabat yang baik dalam hidup kita. Bukan dia yang mewarnai kita, tapi sahabat yang mewarnai kita. Maka seorang murid itu harus berteman dengan gurunya. Kenapa sering dibilang bahwa boarding school atau pesantren lebih berhasil mendidik anak-anaknya ketimbang sekolah biasa? Karena adanya pertemanan dengan guru di kelas dan di luar kelas. Nah, kita mungkin bukan anak pesantren ya, cuma jadikanlah guru kita teman kita di mana saja. Masya Allah ya. Sehingga kita akan tahu nanti. Kalau keumuman dalil lain mengatakan bahwa yang disampaikan ini yang penting itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya semua mengatakan seperti itu, satu bukan penafsirannya. Itu yang ada maksud. Anda nggak terjebak dalam kategori orang-orang yang menuntut ilmu dengan ulama ulama yang betul-betul menjual agama untuk urusan dunia. Maka tadi penjagaan-penjagaan yang Rasul syariatkan kepada kita penting sekali. Penuntut ilmu jangan makan yang haram, khususkan yang halal, jauhkan syubhat, dan ada beberapa syarat untuk mendapatkan ilmu tersebut nantinya. Masya Allah. Baik pemirsa dimanapun berada, seperti yang kita janjikan, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang mungkin belum dibaca ketika kajian berlangsung. Pada langsam pagi ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyikapi ngaji
di mana saja jangan pilih-pilih. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini pertanyaan sering sekali. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya kalau Anda sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, lah terus buat apa ngaji gitu. Sementara orang ngaji itu kan karena belum tahu mana baik, mana buruk kan. Nah, mudah sekali orang-orang awam ini di brainwash, dicuci otaknya untuk paham bahwa memiliki kebebasan mengambil yang baik, membuang yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita tahu kalau yang namanya ilmu, al-ilmu ini adalah sesuatu yang dikatakan nur. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah ini enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka kalau dia masih berbuat maksiat, bagaimana dia mau mengatasnamakan penuntutan ilmu, sementara ilmu cahaya Allah yang nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Alangkah baiknya dia nggak mudah mengatakan bahwa mengambil baiknya, membuang buruknya, kecuali dia orang yang memang betul-betul berilmu dan menjauhkan maksiat ketika menuntutnya. Jadi ini salah ya. Ya betul, istilah jangan pilih-pilih. Kalau ketika semuanya sudah baik, jangan pilih-pilih. Tapi kalau ada yang baik, ada yang buruk, kita perlu tanya orang yang berilmu, mana yang berhak saya pilih. Ya. Jangan pilih-pilih, betul. Jangan pilih-pilih karena semuanya sudah baik. Ya, kalau kita mengatakan saya pilih-pilih guru karena saya pikir yang menurut saya yang asik ini kalau cuma sekedar metode penyampaian ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bicara landasan ilmu yang disampaikan, ya kita harus pilihlah mana Quran, mana Sunnah, mana perkataan manusia biasa dan lainnya. Ya, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, guna mengaji selalu menyampaikan bahwa beliau bisa melihat jin. Ustaz, guru ngaji selalu menyampaikan bahwa beliau bisa melihat jin, itu bagaimana Ustaz? Ya enggak gimana-gimana, itu hak dia untuk berkata seperti itu ya. Tugas kita jangan dibikin bingung, karena dalam surat Al-Jin itu Allah mengatakan illa man irtadha min rasulih. Tidak ada yang bisa melihat gaib. Jin itu kan gaib. Illa man irtadha min rasulih. Kecuali para nabi yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah. Ya. Nabi pun tidak selalu bisa melihat jin. Maka kalau ada seorang guru ngaji bilang bahwa dia selalu bisa melihat jin, waduh, ini pertanda bahaya. Berarti menandakan bahwa dia bisa melihat jin melalui jin. Ini orang mughram, ini orang bercampur di badannya dengan sesuatu yang buruk. Justru dia yang perlu diruqyah. Dia yang perlu diruqyah. Kenapa? Karena hukum asal manusia nggak bisa melihat yang gaib. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabb. Mereka bertanya tentang ruh. Ruh kan gaib. Ruh urusan Allah. Nggak ada yang tahu. Jadi jangan percaya kalau guru ngaji bisa seperti itu. Kalaupun betul memang dia bisa melihat, tadi dia dibilang mughram. Orang yang Nabi katakan ini kesurupan jin, atau melalui jin dia bisa melihat jin yang lain. Saran saya jauhkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati teman yang percaya dengan dai yang menceritakan akhir zaman tanpa dalil? Ya memang panjang bahasan si akhi fillah. Anda terjebak dalam lingkungan pendidikan yang salah karena mendapatkan guru yang salah. Tapi ya mau bilang apa? Penyebabnya nggak diketahui karena dari awal Anda tidak mengedepankan beberapa hal yang perlu dikedepankan dalam menuntut ilmu. Yang pertama ya tentunya menjauhkan maksiat, tarkul ma'asi. Jangan dalam bermaksiat ada menuntut ilmu, takutnya talbis. Nah kalau sudah bahasanya talbis, Allah nggak memberikan ketenangan, Allah nggak memberikan hidayah. Dalam hidayah itu kan ada di mana Allah tunjuki kita punya guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, betul?
Maka dikhawatirkan sekali kalau masih ada talbis dalam diri kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena landasan penuntutannya sudah nggak betul. Belum lagi rezeki yang kita makan nggak jelas. Ya. Macam hal lah. Intinya ketahuilah dan garis bawahilah bahwa ilmu ini cahaya Allah yang nggak mungkin datang ke orang bermaksiat. Ya kalau sampai ada dia menemukan guru tadi seperti dukun yang bisa melihat jin, mengetahui masa yang akan datang, atau bisa melihat menentukan akhir zaman itu akan terjadi dan sudah dia tahu kapan terjadinya. Ini kan, waduh, bukankah kita pernah mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang sa'ah, tentang kiamat. Nabi mengatakan, as-sa'il a'lam minal mas'ul. Yang bertanya lebih berilmu ketimbang yang ditanya. Rasul pun tidak tahu. Rasul menjelaskan tentang akan terjadi kiamat, cuma nggak tahu kapan. Ini ada orang yang mengetahui bahwa akhir zaman akan terjadi tanpa dalil yang sahih. Allahu Akbar. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang seperti ini ya. Makanya dalam penuntutan ilmu kedepankan hal-hal yang memang betul-betul tidak mencegah ilmu itu datang. Ini jauhi yang haram, tinggalkan syubhat, khususkan yang halal. Berakhlaklah sebelum kita berilmu. Semoga manfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.